podcast Kelompok 7. Perkenalkan saya Ibu Sedi Padianti dengan NIM 251511030. Dan di sini pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah isu yang cukup menjadi perhatian masyarakat, yaitu perilaku wisatawan asing yang melanggar aturan di Bali. Mulai dari pelanggaran lalu lintas, bekerja secara ilegal, hingga tindakan yang dianggap tidak menghormati budaya lokal. Pertanyaannya, apakah masalah tersebut hanya disebabkan oleh kurangnya kesadaran wisatawan, atau apakah penegakan hukum dan kode etik pariwisata masih belum berjalan secara normal? Mari kita bahas bersama. Bisa dimulai dari narasumber pertama. Sebelumnya, saya narasumber 1. Terima kasih untuk kesempatannya, Kakak host. Saya Nika Dr. Piani, bisa dipanggil Okta, dan saat ini saya akan menjadi narasumber pertama. Nah, mengingat tentang Bali, pastinya kalian tahu kalau Bali itu sekarang udah menjadi destinasi wisata nomor 1 di dunia, terutama para turis asing yang datang ke Bali. Sekarang nggak cuma banyak dampak positifnya, tapi juga banyak dampak negatifnya. Selain itu, dampak negatifnya itu bisa saja mulai dari turis asing yang ngebut-ngebutan pakai helm, kalian pasti pernah lihat, ataupun mungkin yang bekerja secara ilegal dalam menggunakan visa wisata dan lain-lain. Tentunya kalaupun para turis asing yang melanggar aturan di Bali juga nggak bakal bisa kita biarkan. Apalagi itu bukan cuma masalah melanggar hukum dari Bali atau peraturan doang, tapi tindakan mereka itu udah mulai nggak menghormati budaya lokal kita. Nah, kalau terus kita biarin, imbasnya itu bisa bikin gesekan atau konflik budaya kita warga lokal sendiri. Dan lama-lama bisa merusak citra Bali sendiri sebagai destinasi wisata yang lebih sakral dan menjunjung tinggi nilai budaya. Oke, baik, menarik sekali ya teman-teman. Kalau kita melihat dari sudut pandang hukum pariwisata di Indonesia, bagaimana sebenarnya aturan mengenai hal tersebut? Mungkin bisa dibantu oleh narasumber kedua. Perkenalkan, nama saya Desi Amela. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Udayana, Fakultas Pariwisata dengan mengambil Kursus 19. Di dalam hukum kepariwisataan, wisatawan memiliki hak sekaligus kewajiban. Wisatawan wajib menghormati norma agama, adat istiadat, budaya masyarakat setempat, menjaga pelestarian lingkungan, mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga ketertiban selama berada di destinasi wisata. Selain undang-undang kepariwisataan, pelanggaran tertentu juga dapat dikenai aturan lain, misalnya undang-undang keimigrasian apabila bekerja secara ilegal, undang-undang lalu lintas apabila mengendarai kendaraan tanpa surat izin mengemudi, maupun ketentuan hukum daerah yang tidak ditindak secara tegas. Maka akan muncul pelanggaran bahwa aturan hanya bersifat formalitas sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri. Baik, terima kasih atas jawaban dari narasumber kedua, Desi Amela. Jadi sekarang kita akan membahas selain hukum nasional, terdapat juga pedoman internasional yang dikenal sebagai Global Code of Ethics for Tourism atau yang bisa disebut dengan GCET. Nah, apa kaitannya dengan kasus-kasus tersebut? Mungkin bisa dijawab oleh narasumber ketiga kita. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Dendri dengan NIM akhir 013. Saya dari Prodi Sarjana Pariwisata. Baik, terkait yang sudah dibicarakan oleh host, yaitu Global Code of Ethics for Tourism yang bisa dikenal dengan GCET, itu merupakan pedoman etika yang diterbitkan oleh UN Tourism sebagai acuan bagi seluruh pelaku pariwisata dunia. Nah, ada beberapa prinsip yang relevan dengan kasus ini, diantaranya dengan saya sendiri, saya punya 3 poin, yaitu pertama, wisatawan itu harus menghormati yang pastinya sebagai kita di Bali, yaitu adat istiadat, budaya, bahkan agama dan hukum negara yang kita tuju. Kedua, kegiatan pariwisata itu harus memberikan manfaat bagi masyarakat lokal tanpa merugikan nilai budaya maupun lingkungan sekitar kita. Dan terakhir itu, seluruh pihak bertanggung jawab menciptakan pariwisata yang berkelanjutan. Jika wisatawan mengabaikan aturan lokal, maka mereka tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip etika pariwisata internasional. Segitu saja untuk saya. Baik, terima kasih atas jawaban
dari narasumber ketiga kita yaitu Yayu. Sekarang kita lanjut bagaimana apa sih solusi yang dapat dilakukan agar kasus seperti ini tidak terus berulang. Mungkin bisa dijawab oleh narasumber keempat kita. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kadipta Surantini dengan NIM akhir 027. Jadi menurut saya memiliki 4 poin penting yang perlu disampaikan terkait solusi yang bisa diberikan. Yang pertama itu adalah melakukan sosialisasi kepada turis saat mereka pertama kali sampai di bandara terkait tentang aturan dan budaya di Bali dengan cara brosur mungkin ataupun media digital maupun video edukasi yang bisa diberikan kepada wisatawan. Dan yang kedua ada penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten karena menurut saya kekonsistenan itu sangat penting karena biar kayak wisatawan itu terbiasa melihat sosialisasi yang kita berikan, jadi mereka mematuhi aturan yang ada. Dan yang ketiga ada pelaku industri pariwisata seperti hotel, villa maupun agen travel itu memberikan informasi kepada wisatawan agar mematuhi aturan yang ada di Bali karena itu sangat penting karena mereka kan yang dekat dengan turis, jadi mereka otomatis akan didengar oleh turis biasanya. Yang terakhir ada hubungan yang saling menghormati sehingga tercipta pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Menurut saya itu saja sih solusinya, mungkin bisa dulu. Oke, baik, terima kasih banyak atas jawaban terakhir dari narasumber keempat kami dan terima kasih juga atas jawaban dari narasumber pertama, kedua, ketiga, dan yang terakhir. Nah, sekarang berdasarkan diskusi yang telah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh banyaknya jumlah wisatawan, tetapi juga kepatuhan terhadap hukum dan kode etik. Nah, penerapan hukum yang konsisten serta pemahaman terhadap Global Code of Ethics for Tourism merupakan kunci dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali sekaligus melindungi budaya, lingkungan, dan masyarakat lokal. Baik, terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih.